Perkenalkan, nama saya Feby Caroline Tarihoran. Saya dari NIM 228114102 dari golongan C. Di sini saya akan mempresentasikan ekspresi gen dan regulasinya. Yang pertama, regulasi ekspresi gen dapat dilakukan pada berbagai tahap dalam aliran informasi gen dari DNA sampai menjadi protein. Nah, apa itu ekspresi gen? Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen ini umumnya adalah protein. Namun ada juga beberapa senyawa RNA fungsional yang tidak merupakan kode untuk protein, misalnya tRNA, rRNA, dan snRNA. Untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan berbagai proses, antara lain penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA. Nah, proses ini disebut transkripsi, dan kemudian diikuti dengan penerjemahan informasi genetik yang terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein. Proses ini disebut translasi. Nah, transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses sel eukariotik transkripsi berlangsung di dalam nukleus, dan pada sel prokariotik transkripsi berlangsung di sitoplasma. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensinya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai gandai. Nah, pada sel eukariotik terjadi dalam nukleus. Pada sel eukariota ada 3 macam kompleks enzim RNA polimerase, yaitu RNA polimerase 1, 2, dan 3. RNA polimerase 1 berperan terutama mensintesis 3 macam RNA. RNA polimerase 2 terutama mensintesis mRNA. Dan RNA polimerase 3 terutama mensintesis tRNA dan 5S rRNA. Lalu pada sel prokariotik, ini terjadi pada sitoplasma dan hanya terdapat satu macam enzim RNA polimerase. Enzim ini berperan mensintesis ketiga macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Enzim utama yang berperan pada proses transkripsi adalah RNA polimerase. Aktivitas utama dari enzim RNA polimerase adalah menambahkan residu-residu ribonukleotida untuk membentuk rantai RNA. Lalu yang kedua ada translasi. Nah, proses translasi adalah protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma dalam suatu proses sekuens protein yang disintesis ditentukan oleh informasi genetik yang terdapat di dalam molekul-molekul mRNA. Informasi genetik yang terdapat di dalam mRNA tersebut dinamakan kodon triplet. Mengapa demikian? Karena tersusun oleh 3 buah nukleotida yang terletak bersisian. Kodon triplet dalam untai mRNA dibaca dari ujung 5 aksen ke arah ujung 3 aksen, dan polimerase asam amino membentuk protein atau polipeptida berlangsung dari ujung N atau amino dan ke arah ujung C atau karbonil. Pada saat inisiasi, keempat komponen translasi yaitu ribosom, protein-protein faktor translasi, mRNA, dan aminoasil tRNA bergabung membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Pada saat elongasi, yaitu selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Dan akhirnya, pada terminasi translasi, kompleks ini akan terurai ke 2 subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil, terpisah dan siap untuk berpartisipasi pada proses translasi berikutnya. Lalu soal kedua, dalam hal aktivasi ekspresi gen, posisi dasar atau ground state dari gen prokariotik berbeda dengan eukariotik. Nah, kenapa tuh? Perbedaan mendasar antara regulasi transkripsi pada sel prokariotik dan eukariotik. Kalau pada sel-sel prokariotik nih, protein represor akan menduduki sekuens operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, protein-protein regulator transkripsi justru berperan untuk mempermudah aktivitas RNA polimerase, antara lain dengan jalan mengubah densitas atau posisi nukleosom,
Sehingga sekuens promotor lebih terekspos dan dengan demikian lebih mudah dikenali dan diikat oleh RNA polimerase. Sehingga pada sel-sel prokaryotik, posisi dasar atau ground state gen adalah on, artinya siap untuk ditranskripsikan. Apabila ada protein represor, maka transkripsi akan terhambat. Sebaliknya, pada sel-sel eukariotik, posisi dasar atau ground state gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru, protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on, yang berarti gen siap ditranskripsikan. Lalu soal yang ketiga, dalam gen bakteri dikenal sistem regulasi beberapa gen yang disebut operon. Nah, operon ini terbagi menjadi dua. Yang pertama operon lag. Salah satu contoh regulasi ekspresi gen pada sel-sel bakteri tampak pada regulasi operon lag yang menyandai enzim-enzim yang berperan dalam katabolisme laktosa. Enzim-enzim yang dikode oleh operon lag ini yaitu enzim-enzim yang diperlukan untuk katabolisme laktosa akan disintesis apabila di dalam medium tempat tumbuh bakteri terdapat laktosa. Jadi di sini laktosa berperan sebagai induktor sintesis enzim. Apabila di dalam medium tidak terdapat laktosa, maka ekspresi gen-gen terdapat dalam operon ini tidak berlangsung, sehingga biosintesis enzim-enzim yang diperlukan dalam katabolisme laktosa terhambat. Lalu yang kedua pada operon TRP. Nah, operon TRP mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan. Kelompok gen ini seperti halnya operon lag, diregulasi oleh represor yang diberi ikatan dengan sekuens operator. Aktivitas represor TRP untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat apabila ia terikat dengan triptofan. Nah, dalam hal ini, triptofan disebut sebagai korepresor, karena aktivitas represor TRP untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat dengan adanya triptofan. Maka, dapat dikatakan kecepatan ekspresi operator TRP ditentukan oleh banyaknya triptofan di dalam sel. Apabila triptofan terdapat dalam konsentrasi cukup tinggi, maka ekspresi operan TRP akan dihambat, sehingga biosintesis triptofan pun terhambat. Mekanisme seperti ini disebut regulasi negatif terhadap ekspresi gen. Sebaliknya, pada operon lag, adanya laktosa justru akan mengaktifkan ekspresi operon. Jadi, laktosa berfungsi sebagai induktor. Mekanisme seperti ini disebut regulasi positif. Lalu soal yang keempat, yang bagian A, apa yang terjadi pada regulasi operan triptofan dalam sel yang bentuk mutan dari TRP repressor? Nah, yang pertama tidak dapat berikatan dengan DNA, gen akan terus diaktifkan secara permanen. Lalu yang kedua, tidak dapat mengikat triptofan, gen akan terus dihidupkan. Lalu yang ketiga, berikatan dengan DNA walaupun tidak ada triptofan, gen akan dimatikan atau dinonaktifkan sepenuhnya. Yang B, apa yang akan terjadi pada skenario 1, 2, dan 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP represor normal dari gen kedua yang normal? Nah, dalam skenario 1 dan 2, molekul penekan triptofan normal akan sepenuhnya memulihkan pengaturan enzim biosintesis triptofan. Sebaliknya, ekspresi protein normal tidak akan berpengaruh pada skenario 3, karena operator triptofan akan tepat ditempati oleh protein mutan, bahkan dengan adanya triptofan. Lalu soal yang kelima, peran cis-acting sequences dan trans-acting factors dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Nah, pada cis-acting merupakan sekuens yang berperan di area 5 aksen dari situs awal atau start transkripsi atau sekuens promoter yang berperan untuk berlangsungnya proses inisiasi transkripsi. Lalu yang kedua, trans-acting factors. Trans-acting factors berperan sebagai aktivasi transkripsi dengan jalan yang berikatan dengan DNA yang pada sekuens promoter. Lalu soal yang keenam, trans-acting factor memiliki dua domain fungsional. Nah, apa aja tuh? Yang pertama ada DBD atau DNA binding domain. Adalah protein
Domain yang dilipat secara independen yang mengandung setidaknya satu motif struktural yang membedakan DNA berantai ganda atau tunggal. DBD dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA. Lalu yang kedua ada cis-acting domain. Adalah domain yang mengatur transkripsi aktif atau non-seaktif terkait waktu dan tempat tertentu di dalam sel. Lalu soal ke-7, class trans-acting factors. Nah, class trans-acting factors ini ada 4. Yang pertama ada helix turn helix. Ini merupakan monomer di mana domain 3 helix 3 berikatan dengan DNA, dan helix 1 dan 2 berikatan dengan protein lain. Contohnya protein homeotic Drosophila. Lalu ada zinc finger. Nah, ini merupakan monomer di mana berikatan dengan Zn atau zinc dalam bagian protein yang kaya histidine cysteine. Contohnya protein reseptor steroid. Lalu ada leucine zipper, atau ini merupakan homo atau heterodimer. Heterodimer-dimer terbentuk dari interaksi bagian protein yang kaya leusin. Contohnya protonsogin, sifos, dan sijun, gen OP2 pada jagung. Lalu yang keempat ada helix loop helix. Ini merupakan dimer, di mana dua helix dihubungkan oleh sebuah loop. Contohnya protonsogin simic. Lalu soal yang ke-8, analogi yang dapat ditarik antara transacting factors yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel-sel bakteri. Nah, ini secara sederhana, transacting factor eukariot dan faktor transkripsi pada bakteri prokariot dapat dianalogikan seperti jalan tol dan jalan biasa. Misalnya kita pergi ke kota Jakarta nih, kita bisa melihat melalui jalan tol yang cepat dan melalui jalan biasa yang lebih jauh. Tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu sampai kota Jakarta. Nah, transkripsi dan translasi diibaratkan sebagai kota Jakarta. Bakteri ibarat melewati jalan tol karena transkripsi dan translasi bisa dilakukan bersamaan. Sedangkan eukariotik melewati jalan biasa karena sel eukariot lebih kompleks dan proses ekspresi gen terjadi dalam dua tahap terpisah di dua tempat yang berbeda, di sel. Lalu soal yang ke-9. Faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase 2. Nah, ini merupakan faktor transkripsi TFIIB. Nah, TFIIB berperan sebagai jembatan atau penghubung antara TFIID dengan RNA polimerase 2 dengan membentuk interaksi antara TBP, yaitu subunit pada TFIID, dan RPB1 atau subunit pada RNA polimerase 2. TFIIB juga berinteraksi dengan BRE atau B recognition element, elemen promoter yang terdapat pada tata box, sehingga diperkirakan berperan dalam seleksi titik awal transkripsi. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi pada TFIIB menyebabkan bergesernya titik awal transkripsi. Lalu, pada soal yang ke-10, hubungan antara promotor CCAAT box dan GC box dan enhancer dan silencer. Nah, di arah ujung limaksen gen, sebelum situs awal transkripsi ada sekuens non-translasional yang disebut bagian promotor. Nah, bagian promotor umumnya mengandung sekuens tata yang berulang atau disebut tata box, dan pada bagian ini RNA polimerase berikatan untuk memulai proses transkripsi. Di arah ujung limaksen yang lebih jauh lagi terdapat CCAAT box yang memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi. Nah,
Lalu di samping itu biasanya terdapat beberapa sekuens konsensus lain di mana berbagai protein atau transkripsi terikat untuk pengendalian proses transkripsi. Beberapa sekuens pemicu atau enhancer dan penonaktif atau silencer transkripsi dapat ditemukan dekat atau kadang jauh dari 5 sekuens dan sekuens gen struktural. Di arah ujung 3 aksen dari bagian sandi terdapat sekuens yang berperan sebagai regulator dan terminator transkripsi, dan ada sekuens yang berperan dalam poliadenilasi dari molekul mRNA hasil transkripsi. Lalu, sekuens yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi merupakan bagian yang paling penting dalam inisiasi transkripsi. Pada bagian ini dibentuk kompleks transkripsi. Secara umum, bagian ini disebut sekuens promoter. Dalam genom eukariotik, terdapat beberapa sekuens yang sangat dikonservasi. Salah satu di antaranya adalah yang dikenal sebagai Tata Box. Sekuens ini terletak sekitar 30 ke arah upstream atau kurang negatif 30 dari situs awal transkripsi, dan merupakan satu-satunya sekuens yang mutlak ada dalam sekuens promoter. Sekuens lain juga sering ditemukan dalam promoter, tetapi tidak selalu ada adalah sekuens CCIT disebut CAT box dan box GC. Sekian dari PPT saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.